Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Pada pertemuan ini kita membahas materi bab kedua, yaitu yang berjudul Menatap Masa Depan dengan Optimis, Ikhtiar, dan Tawakal. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, marilah anak-anakku sekalian, kita berdoa semoga ilmu yang akan kita pelajari mendapat berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perilaku yaitu optimis, ikhtiar. Pada kesempatan ini kita akan membahas sikap tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal yaitu artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri orang yang bersifat tawakal. Yang pertama, kalau usahanya sukses, orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesannya itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau usahanya tidak sukses atau gagal, orang yang tawakal tidak akan berputus asa dan tetap berusaha agar apa yang diusahakannya itu berhasil. Dalil mengenai sikap tawakal ini, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi maksud dari ayat ini, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus senantiasa bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sikap tawakal. Yang pertama, menerima hasil ujian berapapun nilainya setelah belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, selalu bersyukur jika sudah memahami materi dengan baik dan tetap berusaha maksimal jika belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Yang ketiga, selalu berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Allah atas usaha yang kita lakukan selama menuntut ilmu. Dampak positif dari orang yang bertawakal. Yang pertama, selalu introspeksi atas kesalahan diri sendiri. Jadi kalau tidak berhasil, tidak menyalahkan orang lain. Yang kedua, selalu berusaha untuk meraih keberhasilan. Jadi pantang menyerah sampai usahanya berhasil. Yang ketiga, tidak sombong ketika mendapatkan kesuksesan, karena kesuksesan seseorang itu semua atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak karena manusia itu sendiri. Jadi tetap Allah yang berperan dalam kesuksesan manusia. Yang terakhir, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, setelah mempelajari materi tentang tawakal, selanjutnya kalian tulis pertama, sebutkan 3 contoh perilaku tawakal yang kalian lakukan di rumah. Yang kedua, dengan sikap tawakal, bagaimana cara kamu belajar selama masa pandemi? Yang ketiga, kapan kamu menerapkan perilaku tawakal? Nah, silakan jawabannya nanti kalian tulis pada kolom tugas yang ada di kolom Google Classroom. Nah, anak semua, setelah kita mempelajari
yaitu tentang optimis, ikhtiar dan tawakal, maka kita harus memiliki sikap optimis, ikhtiar dan tawakal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan sebagai pelajar, wajib memiliki sikap optimis, ikhtiar dan tawakal untuk meraih cita-citanya. Karena sejatinya, ketika sikap ini tidak bisa dipisahkan dan merupakan kesatuan agar hidup kita sukses baik di dunia maupun akhirat. Nah, anak-anakku semua, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Dan untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.